bisa nge-crack passwordnya atau hash passwordnya really easily. Berarti gampang sekali ya dia tahu. Berarti kita tahu bahwa dia itu punya credential yang mudah diretas. You know our password policy, so please follow it. Change that password ASAP. Oke. Berarti kita tahu bahwa J punya password yang lama. Oke, lanjut. Terus selesai? Tidak ada ini tidak. Kita serentak berhentikan minion go buster, pencet Ctrl C. Oke. Selanjutnya ini yang lumayan lama lagi di sini. Karena kita akan mencoba mengetes servernya langsung pakai Enum for Linux. Coba saya buka dulu apa itu Enum for Linux, kasih jelas. Ini luar biasa sekali. Enum for Linux is a tool for enumerating information from Windows and Samba system. Kita tahu bahwa tadi mana hasil Nmap-nya itu punya Samba, oke? Punya Samba. Dan pada saat di sini dia bilang dia punya sistem mana Samba? Ini SMB itu Samba. Ya, sudah konfigurasikan SMB. Berarti kita tahu bahwa dia punya server Samba yang lumayan lama juga, 2512. Itu versi lama. Versi sekarang berapa? 4. Versi stabil 4 yang paling baru. Dia versi 2. Berapa? Setengahnya dari versi yang paling terus karena karena dia pakai Samba, kita manfaatkan tools namanya Enum for Linux, bagaimana enumerating information untuk Windows dan sistem Samba. Jadi Sambanya kita bongkar-bongkar pakai tools yang namanya Enum for Linux. Jadi ini toolsnya nanti tinggal mencari saja, dijalankan saja ke servernya, nanti dia periksa sendiri apa-apa kerentanan yang dia punya di dalam. Oke, kita laksanakan supaya tidak lama. Walaupun lama nanti pencarian. Kalau kalian belum download Enum for Linux-nya, itu di atas, kembali ke atas ke halaman pertama. Terus we get raw GitHub user Enum for Linux.pl. Yang di halaman pertama sudah saya garis. Oke. Ini saya sudah punya kalau tidak salah. Loket Enum for Linux.pl. Nah. Share Enum for Linux.pl. Kalau kalian belum punya ini, silahkan download di itu tadi yang di Word, di Docs, Google Docs, terus download. Sama namanya itu akan bernama Enum for Linux. Karena terus saya berada di thm.bc, saya bisa langsung saya pastekan full link-nya, full path-nya. Misalkan saya masuk user share akan lama lagi. PL, terus perintahnya adalah min A, terus IP address-nya. Berapa IP address-nya? 10. Oke, betul. Enter. Oke, dia itu jalan. Dia sudah mencari sistem sampahnya. Dia mencari mulai dari apa nih? Informasi dia sudah cari, enumerating workgroup, domain, and bestat dia cari. Hello, okay. Session check, domain SID, information OS-nya, sama klien 500, user on. Nah, sini selama dia mencari, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kalau
misalkan tersangkut, tanya saya di mana tersangkutnya. Kalau misalkan bagian atas saya jelaskan dulu yang di atas, karena ini lumayan lama loh, sekitar 20 menitan. Nah, mungkin selama dia scanning itu, kita baca-baca dulu soalnya lagi supaya kita tahu apa sebentar yang mau dikerjakan. Oke, what is the name of the hidden directory and the web server? Apa tadi? Development. Terus tulis masuk development, terus correct. Cetak ini, pencet di sini apapun. User brute forcing to find the username dan password. Nah, berarti kita disuruh untuk brute forcing untuk mencari username dan passwordnya. Itu salah satunya untuk mencari, tidak harus kita ikuti ini sih. Salah satunya yang kita cari adalah menggunakan sambanya. Kalau saya memanfaatkan sambanya, kalau samba saya pakai enum for Linux yang tadi yang samba. Ini nih mencari username ini. Sebentar untuk mencari passwordnya itu sebentar kita lakukan. Kita pakai John the Ripper. Nah selama jalan ini kalian bisa install tools yang ini. Tools yang di atas. Apa tadi? Enum for Linux. Kalian bisa download dulu John the Ripper. Bikin ini. Terus install Hydra. Terus download word list, Rocky.txt, atau hemat kuota karena Rocky.txt ini 50 MB nah. 50 MB. Jadi itu kayak di dir list yang tadi saya jelaskan, bilang ada direktori nama direktori orang bikin yang biasa orang pakai. Nah kalau Rocky password yang biasa orang pakai. Mana saya diperlihatkan Rocky.txt. Oh, please. Oh shit, nah 133. Kalau yang TXT-nya langsung 133. Ada tahu bertanya, Kak, bisa diulang yang nmap? Nah, bilang ini, ada. What? Kak bisa diulang yang nmap tadi? Kalau ulang Ji, caranya bisa Ji. Tadi. Ini sambil ini jalan, biarkan dia jalan. Saya ulang yang nmap tadi nah. Tadi nmap di atas yang di bawah sini nmap tadi. Kalau nmap itu lihat saja yang di bawah sini mana. Di mananya terhalangi, tak jalan, tak terinstall. Apa Rifki? Aran. Buatkan kalau yang kayak begitu tadi, buatkan dulu buatkan folder nmap dulu. Oke. Jadi misalkan karena kita buat tadi itu, mana perintahnya? Nmap. Kan perintahnya begini. Oke. Sudo nmap -sc -on itu buatkan sebuah file dan di mana saya mau output ini. Oh, ini output file dengan nama inisial, taruh di folder nmap. Oke. Karena kau tidak punya folder nmap di direktorimu, di tempatmu sekarang, makanya dia tidak bisa menyimpan. Dia bilang mana lu? Ya sudah, dia bilang file itu open normal output file, karena dia tidak tahu di mana mau dia taruh nmap file inisialnya. Pokoknya dibuatkan dulu folder nmap. Kalau sudah dibuatkan nmap, dia tahu di mana mau disimpan. Lanjutkan nih. Dia dapat itu. mkdir ya. Kalau mau dibuatkan mkdir mana kan? Mkdir nmap. Oke, bisa nih kawan. Oke. Terus kalau sudah jalan tadi, mana akan kalian dapatkan. Oh ya, saya buka nih nmap lupa tadi. cd inisial. Saya mau pakai les untuk
hasil dari tadi lah. Ada port 22 terbuka jalan, ada port 80 terbuka jalan, ada port 139 samba. Makanya kalau samba sudah jalan nih, kalau kita tahu ada samba, kita bisa pakai enum for Linux. Ini tadi di bawah perintahnya enum for Linux. Yang ini. Kenapa hilang? Yang mana enum for Linux ini? Enum for Linux minta IP address. Okay. Kekal hidungku. Lanjut. Banyak itu dapatkan biasa di bawah. Kalau kalian mau lebih gila lah gitu. Mana? Kan perintahnya tadi itu kan perintah nmap-nya -sc -sv. Jadi save maksudnya perintahnya nmap yang aman untuk server yang diretas juga. Jadi server yang diretas tidak dijalankan script yang terlalu berat, tidak terlalu berat diserang, jadi tidak terlalu penuh load, jadi kayak tidak terlalu kelihatan juga bilang kita scan di sana. Nah kalau misalkan itu berarti kalau dia begitu port yang dia scan juga tidak semua port dia scan. Nah, kalau mau kalian scan semua port yang dari berapa port yang di komputer berapa 1 sampai berapa ratus ribu itu di scan semua, itu kalian min on terus IP address ini. Nah itu scan semua nih portnya. Jadi mulai dari port 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jumlah port maksimal di komputer berapa sih? Seperti itulah. Sambil nunggu. Ini jam nunggu. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bertanya, bilang, bagaimana tadi yang open VPN? Wah, bertanya saya. Terus salah saya. Lumayan lama ini. Perhatikan juga waktunya ada 30 menit. Kalau misalkan kami habis, kita tambah ada 1 jam. Mudah-mudahan enggak. Cepat. Ya, itu saya bilang tadi, selama kita menunggu ini, silakan install dulu ya. Persiapkan juga anunya. Yang ini. Di mana kita tadi? Enum for Linux sampai sini tadi, berarti kita lanjut di sini. Persiapkan sama itu. Install Hydra, apt-get install Hydra GTK, download worklist, atau hemat kuota. Hemat kuota maksudnya kita buat worklist sendiri. Kalau kita hemat kuota, berarti kita buat worklist sendiri. Saya juga mau buat worklist sendiri di sini. Karena ada di worklist kan, ada di rockio.txt kok ya. rockio.txt ada aja. Tapi terlalu lama juga karena terlalu banyak dia periksa. So mau pakai worklist yang saya buat sendiri, ya. Saya ada di sini yang ada sebenarnya sini passwordnya. Ada passwordnya di sini. Kita taruh. Untuk ini karena sudah saya selesaikan jadi saya tahu. Jadi ini kita copy. Nano port satu warna. Nano worklist.txt paste agak harus aja. Oke. Seperti ada semua ada nih chat worklist. Oke. Ada worklist, ada nih worklist di sini. Worklist yang akan kita gunakan, yang akan saya gunakan. Ini masih di mana? Ini rating saya.
Wah lama ini, wah lama. Mas saya mau tanyakan, atau ada yang mau ditanyakan yang lain kayak misalkan apa itu deep web? Aduh, pembahasan deep web, aduh, kayak begitu masih tanya. Ada yang mau bertanya apa itu deep web? Hah? Kita jelaskan. Mumpung kita menunggu, lumayan. Atau ada yang bertanya tentang ilmunya kita nunggu ini? 11 ya, sebelum jam 12 lah. Ini lambat karena servernya di sana yang kita bukan akun premium, kita semua pakai akun free, gratisan bos. Jadi dikasih spek biasa saja, jelas jalan. Tanyakan lagi. Atau mau saya salangkai ini, saya buatkan, saya keluarkan saja baca-baca. Oh ya, saya baca tadi soalnya. Mana soalnya? Oh, soalnya. Intermezzo. User brute forcing to find username and password, dan mencari passwordnya. Aduh. Nah ini, jadi ini. Oke, saya mau bahas. Jadi selama kita menunggu, selama kita menunggu ini, Inung for Linux sejalan untuk pencari menggunakan servis sampahnya. Saya mau intermezzo sedikit nih, Mas Udi. Iya, intermezzo dulu, Rut. Maka intermezzo sedikit mengenai bahas sedikit karena kemarin tertrigger Kak bahas tentang deep web, dark web, dan surface web. Oke, ada apa kita? Dari masalah? Ada Kak. Ya, ada masalah. Mau bahas sedikit nah. Banyak sebenarnya persepsi yang sih, yang melayang-layang tentang deep web, dark web. What the fuck? Apa itu deep web? Apa itu dark web? Mengerikan kah? Mana? Oke. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kenapa ini terbuka? Oke. Illegal information, hackers, academic information, which is true. Okay. Surface web, Google, Bing, the cloud, Wikipedia, government resource. Oke. Ini saya jelaskan sedikit bedanya surface web, deep web, dengan dark web secara mudah. Kalau surface web adalah web yang bisa diakses atau bisa dicari menggunakan konvensional search engine. Oke. Conventional search engine kayak Google. Surface web ini kita bahas surface web dulu Kayak apa? Facebook. Ini surface web semua ini yang muncul di sini. Sampai berapa? Kita cari Google. Kenapa cari Google? Cari Matahari Instagram, matahari.com. Itu surface web semua itu. Terus pokoknya intinya semua yang bisa diindeks oleh konvensional search engine kayak Google, Bing, DuckDuckGo tergantung. Ada juga dia indeks beberapa yang harusnya tidak boleh. Terus kalau DuckDuckGo itu yang masih abu-abu sebenarnya dia, karena ada beberapa dia bisa indeks dark web. Tapi selama yang bisa diindeks kayak Google, inconventional kayak Google, Bing, itu surface web, kayak Wikipedia dan lain-lain. Terus kita bahas deep web. Apa itu sebenarnya deep web sih?
Deep web itu adalah segala sesuatu yang ada di internet biasa, internet yang kita pakai sehari-hari, yang tapi tidak bisa diindeks oleh Google. Seperti apa? Google Drive. Google Drive itu semua file tak dalam sini itu tidak bisa diindeks oleh Google. Itu termasuk deep web. Tidak percaya? Deep web. Jadi government resources itu kan sebenarnya ada kayak private yang tidak bisa diakses dia bisa dicari oleh Google. Itu semua deep web, kayak file di Google Drive, video di YouTube yang tidak di list atau unlisted, itu deep web juga itu. YouTube yang kayak YouTube, linknya dikasih pakai link YouTube-nya baru bisa dibuka. Nah itu link deep web itu. Kalau itu deep web. Ya, terus bedanya dengan deep web dengan dark web. Kalau deep web kita masih bisa akses dengan internet biasa. Kalau dark web itu perlu bikin network yang khusus. Nama networknya adalah Tor. Kalau mau akses dark web itu perlu namanya Tor. Tidak bisa akses dark web kalau nggak pakai Tor. Kenapa bisa? Karena web dark web itu disimpan memang khusus di networknya Tor. Kalau kalian mau bahas apa itu Tor, sejarahnya Tor boleh. Jadi Tor itu saya lihat belum. Jadi Tor itu dibuat oleh NSA. Kalau NSA itu anunya Amerika dan develop oleh Amerika. Jangan sih. NSA, Badan Keamanan Nasionalnya Amerika. Apa bahasa Inggrisnya? National Security Agency, National Security. Ciptakan oleh NSA untuk kepentingannya mereka. Ingat, internet itu dibuat oleh Amerika, untuk kepentingan militernya pertama, terus dimanfaatkan oleh keamanan nasionalnya Amerika untuk mengirimkan, untuk memata-matai, awalnya memata-matai, tapi ada tapinya, tidak bisa NSA memanfaatkan networknya network yang dia buat yaitu Tor untuk memata-matai, karena orang yang ahli kayak misalkan yang kayak orang-orang dulu itu yang hacker-hackeran dulu itu bisa tahu bahwa pakai jaringan Tor berarti orang NSA ini. Nah sedangkan National Security Agency itu kalau menjalankan tugasnya harus tidak perlu ditahu. Jadi caranya NSA untuk mengelabui orang bilang bukan dia adalah menyebarkan source code-nya Tor. Jadi open source key. Jadi orang lain juga bisa tahu. Itu orang bisa pakai Tor juga. Jadi orang bisa tahu. Jadi orang yang ketika dimata-matai tidak akan tahu bahwa itu NSA atau orang biasa. Intinya begitu. Niatnya begitu. Tapi orang memanfaatkan Tor untuk menyimpan, menghosting sesuatu yang ilegal, karena awalnya kan untuk memata-matai, terus tidak bisa diakses oleh internet biasa, perlu namanya Tor. Dan sifatnya Tor itu memang tidak bisa dilacak orang. Jadi kalau kalian pakai Tor, kalian tidak ditahu siapa. Jadi kalian bisa lihat sini, salah satu gambar sambil onion router Tor network. Jadi cara kerjanya Tor itu image. Jadi cara kerjanya Tor itu dia user biasa itu kalau misalkan mengakses ke network Tor menggunakan Tor untuk menuju suatu server, itu akan direlay kayak lompat-lompat ke banyak node, ke 3 node ke sebuah sampai ke tujuannya. Jadi misalkan ini user biasa,
lompat ke sini, terus lompat ke sini, terus lompat ke sini, terus lompat. Kalau network biasa itu langsung lompat begini, jadi user, internet, destination. Kalau jadi orang jadi destination itu tidak bisa tahu aslinya dari mana, karena misalkan kalau di sini ya bukan orang aslinya, kalau mau dia cari di sini tetap bukan orang aslinya, dan agak cari yang kedua saja sudah susah, apalagi cari yang keempatnya, berarti 1, 2, 3, 4, lompatan keempatnya. Seperti itu. Kenapa orang menggunakan Tor tidak bisa ditahu aslinya. Jadi banyak yang bilang kalau pakai Tor, kalau pakai masuk ke deep web, dihack. Enggak. Sebenarnya di Tor itu tidak ada bilang data tak leak ke dalam, tidak akan ada kalau misalkan kita tidak masukkan sendiri data. Oke. Jadi orang itu pakai Tor network, ingat di Tor network itu ilegal, bisa diakses web ilegal. Jadi pada saat kita mengakses web ilegal maksudnya bukan situs resmi yang menjaga otoritas data, itu data ke sana, berarti kita memasukkan data ke website yang tidak bisa dipercaya, otomatis dia bisa manfaatkan data. Di situ data mungkin bocor, salah satu tempatnya begitu. Atau yang kedua adalah data sudah memang bocor di internet biasa, terus dijual di dark web. Dijual di dark web. Karena tempatnya, kenapa banyak orang jual di dark web? Karena itu tadi saya bilang, tidak akan ditahu orangnya di mana. Orang yang bisa lacak itu adalah yang buat siapa? NSA. Itu kenapa ada kemarin lama pernah dengar kasusnya Silk Road yang narkoba itu didapat, walaupun itu bukan didapat yang kayak dicari di internet, memang karena ada orang yang ditangkap, didapat di perpustakaan, buka halaman ini. Jadi ceritanya kalau kita pakai Tor itu sebenarnya lebih aman daripada VPN. Jadi kalau mau buka deep web perlu Tor. Tidak bisa pakai halaman internet biasa. Contoh kan? Kalau mau contoh, download Tor browser. Saya Oke, download Tor browser. Saya download untuk Windows. Saya mau lihatkan sebentar bagaimana caranya bisa kita buka deep web. Saya kasih buka contoh satu deep web. Kenapa dia tidak bisa dibuka di net? Kita lihat apakah betul dia tidak bisa dibuka di network biasa. Network biasa maksudnya internet konvensional dan deep web. Tapi ini deep web yang bukan yang dalam-dalam, bukan yang memang tidak terindeks, maksudnya yang tidak diketahui. Jaringan deep webnya atau jaringan Tor-nya Facebook. Jadi Facebook itu punya jaringan Tor sendiri, Tor Facebook. Kalau untuk mau kita tahu link ini Facebook core www.onion. .onion itu adalah sebuah kayak Onion itu kayak linknya. Kalau kita kan di web biasa itu pakai .com, .net, .id. Kalau di deep web atau di jaringan Tor itu pakai .onion. Nah, itu biasa ada yang onion. Kalau linknya deep web itu begini AS kayak random,
terus .onion. Ada sebuah Wikipedia. Onion website. Oh, enggak bisa deh. Enggak terindes di sini. Nah, itu kalau mesin pencarinya di web biasa pakai DuckDuckGo, karena DuckDuckGo bisa indeks .onion. Ada juga daftar wikinya di web yang bisa kayak list link onion yang diketahui dan bukan yang tidak diketahui. Wah, lama deh, masih ada 14 menit. Oke, masih ada. Nah, kita tunggu saja sambil saya menjelaskan saja. Mungkin saya mau kasih lihat. Jadi sebenarnya aman-aman kalau misalkan aman atau tidak akses Tor, maksudnya sih aman-aman sih. Aman-aman selama cara yang kalian masuk di webnya itu benar. VM boleh, pakai anu sendiri juga boleh. Tapi kalau saya sendiri tetap pakai VM karena kita tahu websitenya web yang kita buka apa. Kalau misalkan kalian terlalu dalam, kalau misalkan kalian buka deep web untuk jaringan deep web, maksudnya jaringan Tor untuk akses yang kayak website tampilan biasa aja, it's okay. Tapi kalau kalian buka yang ya ada JavaScript-nya, ada anunya yang bisa jalan, bisa dapatkan IP address-nya, IP address. Tapi IP address yang didapat IP address yang aja. Tidak banyak sebenarnya begitu. Tergantung bagaimana caranya kalian surfing. Program files, lama juga ya? Oh, selesai. Oke. Selama biar kami dulu sebentar. Kita kembali ke sini dulu. Selesai. Pokoknya itulah tadi yang mau saya jelaskan sedikit Jadi apa itu surface web, deep web, dan dark web. Kalau surface web yang bisa di Google, indeks Google, Bing, dan etc. Deep web itu kayak yang tidak bisa diindeks, termasuk tugas sekolah, tugas yang ada di Google Drive, YouTube Unlisted, itu yang archive yang di delete untuk tidak bisa dilihat sama orang, tidak bisa di search. Nah, itu termasuk deep web. Sebenarnya itu dark web. Jadi astaga, dari tadi sebut Kak deep web atau dark web. Bastor. Dark web, nah itu yang tadi yang di Tor saya bilang. Hackers tidak terlalu berarti. Benar toh ya. Illegal porn, yes ada. Illegal information, yes betul ada. Tor encrypted site, ya betul. Tor encrypted site yang kayak Onion yang saya bilang tadi. Biasanya orang akses untuk masuk jadi dark web itu jalan di Tor. Nah, itu yang saya mau bilang. Kita kembali ke tadi. Dia dapat, saya baca di atas. Oke, dia scan banyak ya, user on, dia periksa semua user pakai script yang dia punya 504, 5555, dia masuk 1000. Oke, dia periksa lagi. Nah, dia dapat di sini Unix user 1K, satunya Jen. Oke. User 1K, user satunya Jen. Terus kalian buka di hack the box. Yang kasih masuk di sini Jen, kasih masuk di sini K, ini bawah K. Terus what is the password? Nah, di sini what is the password? Maksudnya password SSH. What service do you need to access the server? Password untuk akses servernya maksudnya. Karena kita untuk akses server menggunakan SSH tidak ada telnetnya, jadi tulis di sini SSH. Terus correct answer. Nah, karena kita juga tadi dapat hasil Nmap.
ls show SSH, oke? Dia jalan service SSH. Jadi tulis di sini SSH. Passwordnya untuk mencari password, nah kita menggunakan Hydra. Sudah install Hydra? Saya langsung jalankan saja, nah. Sanggap kalian sudah install Hydra-nya. Langsung saya jalankan saja Hydra min L untuk menentukan usernya, karena kita dapat tadi user K sama Jen. Kita coba satu-satu. Saya coba dulu Jen, nah. Terus Jen min P untuk menentukan word list-nya. Apa tadi word list-nya? Word list.txt yang saya buat tadi. Terus protokolnya apa? SSH. SSH maksudnya masuk menggunakan protokol SSH untuk diberikan ke Hydra-nya. Oke. Terus IP address-nya 10.10.177.172. Dia biarkan kita jalan, tidak terlalu lama ini karena sedikit dia wordlist. Dia dapat. Jadi dia dapat Jen, usernya Jen, passwordnya Armando. Ingat, kalau misalkan kita pakai tadi yang wordlist yang 100 MB tadi, itu yang rocky.txt yang saya kasih lihat tadi, itu bisa juga dapat juga Armando. Karena password yang banyak orang pakai itu Armando. Termasuk banyak orang pakai. Nah, coba kalau kalian mau tahu passwordnya yang kalian pakai selama ini kuat atau tidak, silahkan cari di rocky.txt. Kalau misalkan ada, diganti tolong. Oke. Kalian masuk kembali di sini, password kasih masuk Armando. Kita dapatnya Armando. SSH Armando, correct answer. Terus name machine. Oke, bentar, kita perhatikan kembali lagi. Nah, karena kita sudah mendapatkan password untuk SSH dan username Jen, berarti kita bisa masuk ke mesinnya menggunakan user tersebut. SSH Jen at 10.10.172. Yes. Minta password Armando. Oke. Kita masuk di servernya orang. Jadi bukan orang yang masih mencari-cari info. Kita sudah masuk di mesinnya orang. Kalian mau buka apa isinya? ls-l, /sshst, kalian mau kembali ke paling depan, ls-l, ada ini, root, mnt home. Salah satu yang pertama yang perlu dicoba kalau misalkan full box itu adalah bisa folder home-nya. Kelas ada Jen, ada K, kita user Jen tadi sudah kosong, kita masuk K, coba terus kita buka ls-l-nya, periksa, ada pass.bug, kemungkinan ini adalah tempat simpan file, tempat passwordnya yang paling terakhir. Oke. Maka dari itu, karena kita masih di Jen, ini ada pass.bug di user K, kita coba buka saja dulu ini pass.bug apa dia bilang. Pass.bug. Permission denied, tidak bisa. Kalau saya chmod 777, bisa. Pass.bug. Operation not permitted, berarti tidak bisa kita chmod di user Jen. Nah, di sini muncul yang namanya privilege escalation. Privilege escalation itu adalah bagaimana teknik untuk mengangkat derajat usernya. Mengangkat derajat user maksudnya bukan user yang di PC yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Jen, biasanya privilege escalation maksudnya masuk ke user root-nya. Tapi di sini itu kayaknya tidak perlu, karena kita perlunya adalah masuk ke privilege escalation ke
user key, yang dimana yang kita perlukan, data yang kita perlukan, yaitu pass.bug. Nah, salah satu cara paling mudah untuk menjalankan privilege escalation adalah menjalankan tools. Oke, jadi tools lagi kita manfaatkan. Untuk menjalankan tools itu, kita gunakan tools linpis. Nah, linpis, privilege escalation as a script should. Untuk Mac, untuk Linux, dan untuk Windows. Ya, WinPis untuk Windows, linpis untuk Linux dan Mac. Kita pakai linpis saja. Kalau kalian mau anunya yang kemana ya? Tadi saya anggap kalian sudah downloadnya. We get raw master. Terus next, saya anggap sekarang sudah punya. Okay. ls saya loket enumku expansion. Ada, kalau misalkan kalian dapat expires-nya sudah dekat, ada di 1 hour. Oke, kembali ke 1 jam, tambah 1 jam. Oke, kita lanjut loket apa? Linpis. What? Oh, wait. Baik. What? Ya, belum berjalan. Memang ngulang dong, enggak aja. Kita sudah dapat di sampai sini. Enggak ada jika kayak belum juga masuk yang kayak kasih masukkan data ke servisnya. Tunggu saja ini. Kita meta ya. Mudah-mudahan kalian tidak mengulang sih. Kalau yang berat memang kalau misalkan mau diikuti kayak beginian. Tapi kalau menurutku saya sendiri seru yang beginian ikuti sih. Kalau saya sendiri suka mencari-cari yang kayak beginian. Pakai tools apa yang digunakan, nggak bisa kak pakai, maksudnya ini bisa kak pakai yang lain, nggak, kalau nggak bisa pakai kak cara lain, cari cara lain. Kalau saya menikmati mencari itunya, kalau saya sendiri. Jadi kalau kalian merasa suka seperti itu, silahkan dalami ini. Kalian bisa belajar banyak video di YouTube untuk menyelesaikan room di TryHackMe. Kalau misalkan kalian tersangkut, silakan nonton videonya, enggak apa-apa, karena ini kan tempat pembelajaran. Ada 4 epibar 17, 154. Kita SSA masuk gambarnya. SSA Gen 17, 154. Cepat sorry nah. Yes. Armando. Pos mana tadi? Halo, kenapa? Oh, ya, masuk. Oke. Saya loket dulu linpis mana? Loket. Ini linpis ke sana. Kalau misalkan kalian tidak sudah nonton, download linpis. Nah, sekarang kita mau coba sekarang saya mau masukkan linpis yang di atas ini masih PC Calico, nah, dan di bawah ini sudah PC sudah server yang anunya hack the box. Jadi saya mau pindahkan linpis yang di sini masuk ke sini. Caranya itu pakai perintah yang ini, pakai SCP linpis yang ini, oke? Saya pindahkan dulu. Oke, SCP linpis, terus masukkan usernya yang untuk bisa yang masuk ke SSA
IP address-nya berapa? 10.10.17.154. Titik 2 untuk menentukan folder di mana taruh. Saya mau taruh di dev/shm. Terserah kalian mau masukkan di mana. Kalian mau masuk di OPT bisa. Saya mau masukkan ikut script yang saya kasih shm. Tunggu dia loading. Minta password sama tadi Hampir sama. Oke, sudah masuk. Nah, kita coba periksa di cd dev sudah ada link listnya toh? Sudah ada link list di situ. Terus kita ubah dulu ininya supaya kita bisa execute. Pokoknya kalau kita execute sekarang link list.sh permission denied gitu. Karena kita butuh ubah dulu anunya. Karena kita menggunakan user gen untuk memindahkan sebenarnya ini scriptnya punyata. Jadi kita bisa ubah shamot plus x untuk bisa dieksekut. Nama filenya linklist.sh sudah bisa. Terus selanjutnya kita jalankan scriptnya. Terus saya masih masuk ke sebuah file t untuk masukkan hasilnya ke sebuah file namanya linlog.txt. Sudah jalan starting linked list, caching loading folders. Jadi kita nunggu lagi. Jadi ini sebuah script untuk mencari kelemahan-kelemahan yang biasa kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang biasa terdapat pada sebuah sistem Linux. Oke. Jadi dia mencari, dia cari SSH-nya, dia cari usernya, dia cari perintah apa yang bisa jalan, sehingga nanti yang intinya adalah untuk bisa digunakan privilege escalation seperti itu. Jadi kita menunggu saja. Sambil kita menunggu itu, kita buka yang anu di atas. Kita mau coba cari tinker anunya. Apa? Servernya dengan buka session baru. Saja 10 itu sudah jalan di bawah. Akan dia jalan 154. Oke. Oke. Terus Armando. Kita coba periksa nih. CD etc. Di sini banyak biasa barang-barang mahal. ls now. Sudo SSL Samba yang tadi dipakai. Ya, ya. CD SSH, coba periksa SSH. ls min RS aquí. Dos. Okay. Periksa ls. Now ada folder tersembunyi. PWD log. Oke, jadi home, jadi kai,
ls-minal sudo SSH. So, ls. ls-minal. Nah, sebenarnya di sini loh, mana? Nggak dapat identitasnya kan? Identitas, belum dapat. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat, nah, ini ada sebuah file namanya ADRSA untuk user key. Oke. Jadi ini ADRSA merupakan sebuah kayak semacam kunci untuk bisa masuk ke user key menggunakan SSH. Jadi kita manfaatkan saja ADRSA-nya. Masalah chat ID RSA. Nah, ini dapat kibanya. Kita copy semua. Copy. Oke. Terus kita exit. Kita manfaatkan ya rasanya orang yang dia taruh sembarangan di foldernya dia yang kita bisa buka. Oke. Kalau misalkan kalian dapat ADRSA-nya temannya kalian, silahkan di main-main. Oke. Terus kita buat folder di laptopnya kita. cd cd kali cd stiker cd phm cd bc id RSA ya. Nah, di RSA sendiri itu tidak bisa kita gunakan kalau tidak diubah anunya. Apa namanya? Perintah chmod-nya apa bahasanya? Aku lupa. Kenapa aku lupa? Permission-nya. Ya, permission-nya. Nah, untuk ADRSA itu khusus ADRSA dia selalu minta untuk ADRSA-nya itu kita ubah ke angka 600. Jadi kita coba buka chmod-nya ke angka 600. Terus kalau misalkan contohnya saya pakai SSH untuk pakai ADRSA, SSH mungkin ADRSA, terus user key 10.10.17.014. Ini saya dapat di ADRSA-nya untuk masuk ke user key. Dia bilang unprotected private key file. Dia tidak mau dipakai ADRSA-nya. Makanya dia minta kalau ADRSA dia selalu minta kita ubah jadi chmod 600. ADRSA. Dia selalu berubah jadi RW yang saja. Yang user sekarang yang bisa pakai kali. Jadi yang lain tidak bisa dipakai. Niatnya dia seperti itu. Jadi kita pakai yang tadi ADRSA minta password. Nah, untuk passwordnya ini kita bisa brute forcing lagi. Atau kita crack passwordnya pakai John the Ripper. Kalau kalian download John the Ripper yang di atas, itu kita pakai SS1 John. SS1 John. Ini. Besar share. Kalau di kalian itu, kalau yang di download dulu di sini, hasil ekstraknya itu mana? Hasil ekstraknya mana John? Ini John. Oh ya, saya lupa cara ekstraknya. Ekstrak.
pasti John itu, John yang ini. Salah. Nah, John 19 jumbo 1 dokter. Terus masuk di run, folder run. Saya contohkan ya. Masuk ada sih enggak? Ini saya punya nah, John 1 John CD John atasnya jumbo 1 ls, terus masuk di run ls -l. Ada di sini SS1 John. SS1 John, ini SS1 John. Ini script yang kita pakai untuk SS-nya tadi. Apa? Kita cari, kita crack ADRS-nya tadi yang password. Jadi kita ambil, kita cp saja ini SS1 John. cp SS1 John ke com kali ctf hthm pc. Oke. cd phn ls sudah ada nih SS1 contoh ls1.id. Caranya pakai Python 3 terus SS1 John.py terus filenya ADRSA terus lihat scriptnya di sini yang saya kasih ADRSA SS1 John, terus kasih masuk outputnya itu kita berikan nama untuk John.txt. Astaga, aplikasinya pakai yang lihat saja. Pilot 3 guys, ADRSA sudah. Astaga, Python berapa ini? Oh, 38. Wah. Kalau kalian pakai 36 atau 37 itu bisa nah. Kalian dapat itu hasil hasil, masa saya ganti lagi? Kalau imam yang terakhir loh. Jam berapa ya? Mau jam 11. Mungkin 12. Ayo jam 12. Karena kita tersangkut di sini lah. Bukan tersangkut sih. Kenapa upgrade ke Python 3? Wah, malas kok. Upgrade kita tadi. Upgrade ke, kalau misalkan kalian pakai 37, ini kan 38. Nah, kalau 38 itu belum support yang deprecated ki. Yang Python 31 sampai 36. 37 sorry. Di 38 itu tidak bisa pakai decode bytes. Nah, ini yang fucked up. Fuck. Tidak bisa selesai. Mau jam 12 juga. Jadi saja.
Kalau misalkan kalian pakai yang apa? 36. Yang 36 atau 37 itu harusnya bisa. Hasilnya itu untuk John itu kalian pakai lagi link di bawahnya. Yang pakai John the Ripper, yang pakai John terus file nah, PT John the Ripper run John untuk John file yang tadi ya, kasih jalan yang John cari Johnnya ada gitu di anu juga dia di run key juga tapi dia John saja pakai itu John terus untuk John.txt tak word list yang Rocky yang tadi Rocky yang tadi yang dibuat terus pakai ini masuk di IP address yang tadi user key tadi menggunakan IP address mesinnya terus bisa kalian sudah langsung bisa masuk itu, tidak perlu kasih masuk password lagi. Nah itu dipakai custom cat passwordnya hasilnya itu adalah ini Person the register password tadi follow the password policy itu. Mungkin itu juga terlalu siang juga. Nggak ada nggak mau kesambung bro. Sampai sini mas aja. Oh iya tersangkut di situ 38 fuck. Mungkin yang pakai 37 nanti bisa dicoba. Nah bisa itu harusnya bisa 38 ini. Memang Python 38 sekarang Python itu yang susahnya Python karena Python 2, Python 3, Python 3,8. Gila Kak. Nah, sorry karena tidak bisa selesai. Kita keterbatasan waktu. Jadi sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Jadi sampai sini mungkin saja. Ruth, tidak disambung itu setelah ini? Enggak. Oke, baiklah. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup saja pertemuannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan seputar ini? Tidak ada, Ji? Aman? Oke, saya kira aman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Rudi, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di LW minggu ini. Semoga minggu ke depan masih bisa lagi LW dan teman-teman masih semangat untuk hadir di kegiatan LW selanjutnya. Mungkin saya tutup saja ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Yo, thank you yang sudah. Sorry tidak bisa selesaikan. Iya kayak Kak. Waktu tidak cukup jam 12. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan nah. Oke, Ruth. KY.